Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Beatrix Clara Mariani, NIM 19030300035, kelas A semester 6 Prodi Sosiologi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas Sosiologi Politik buku pertama dengan judul Politik Slogan, memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Yang pertama, slogan pendekatan politik, pemahaman Cina Fashion Politik Konsep. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Ada dua. Yang pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok sering menunjukkan pada kebijakan luar negeri yang konkret yang disebutkan sebelumnya, misalnya inisiatif sabuk dan jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategi besar Beijing yang dipikirkan dengan baik, didefinisikan dengan jelas, dan mencerminkan ambisi globalnya untuk membangun tatanan dunia yang berpusat pada Sino. Yang kedua, terkait dengan poin di atas, pendekatan politik slogan berfokus pada logika politik dalam negeri untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Cina, dengan kata lain, konsumsi domestik dari gagasan kebijakan luar negeri Cina, dan dengan demikian memberikan sudut pandang baru untuk mengamati dinamika internal. Tidak mengherankan, slogan tanda tangan sering dikaitkan dengan otoritas pribadi pemimpin puncak dan dianggap sebagai cap pribadi mereka di PKC dan negara, dan dengan demikian interaksi antara pemimpin puncak dan aktor lainnya sangat dipolitisasi dan sering melampaui isi slogan. Yang berikut, 3 kasus jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan masyarakat dari bersama masa depan untuk baik hati. Ada 3 argumen di atas dengan menggunakan 3 studi kasus. Tipe baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Semua kasus ini tepat waktu dan merupakan salah satu konsep diplomatik terpenting yang dikemukakan oleh pimpinan tinggi Cina Xi Jinping. Jenis baru hubungan kekuatan besar sebagai warisan politik IXI, inisiatif sabuk dan jalan, dimasukkan ke dalam konstitusi PKC, dan komunitas masa depan bersama umat manusia diabadikan dengan konstitusi PKC dan RRC. Bersama-sama ketiga konsep ini dicerminkan pemikiran baru Cina tentang hubungannya dengan dunia di bawah kepemimpinan IXI. Berikut, tradisi slogan politik Cina. Pada buku ini berfokus pada politik slogan di era Xi Jinping karena ketiga konsep kebijakan luar negeri terpilih dan dikemukakan oleh Xi setelah ia mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012. Meskipun demikian, kepentingan untuk meninjau konteks sejarah politik slogan untuk memahami bentuknya di bawah Xi. Bahkan, politik slogan selalu memainkan peran penting di dalam RRC. Slogan politik yang relevan dapat ditelusuri kembali di awal era Mao Zedong. Selama Cina komunis Mao, masyarakat sangat dipolitisasi sehingga slogan memainkan peran penting tidak hanya dalam urusan negara tetapi juga kepada rakyat biasa. Rata-rata orang yang diharapkan untuk mengulangi slogan-slogan tersebut secara teratur sebagai ukuran kebenaran politik. Yang berikut, loyalitas politik dan logika penegasan kekuatan dalam slogan. Fungsi mendasar dari slogan-slogan politik adalah untuk menyampaikan informasi dan mendorong tindakan. Ketika para pemimpin Cina mengajukan slogan
Mereka mengharapkan aktor lokal dan subnasional untuk secara aktif menggemakan slogan ini dan bertindak sesuai dengan itu. Tingkat tanggapan dan tindakan yang dapat didorongnya tidak hanya bergantung pada popularitas informasi, tetapi juga kekuatan pemilik slogan. Dengan demikian, respon terkadang biasa menjadi indikator dukungan politik bagi pemilik slogan, biasanya para pemimpin puncak. Contohnya seperti ketika menyangkut slogan-slogan kritis yang terkait dengan otoritas pribadi para pemimpin, politik slogan terkait erat dengan loyalitas politik dan kredensial kepemimpinan. Yang berikut, peran slogan dalam memobilisasi kekuatan intelektual. Sementara aktor politik adalah audiens kunci dari slogan-slogan mengenai loyalitas dan dukungan politik, para intelektual Cina memiliki peran mereka dalam politik slogan. Bagian ini mencoba menganalisis peran komunitas intelektual Tionghoa dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam diskusi kebijakan. Dalam buku ini, komunitas intelektual terutama mengacu pada dua kelompok. Kelompok yang pertama, analis kebijakan yang berbasis di organisasi pemerintah dan yang berafiliasi dengan negara, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok akademisi universitas. Fungsi kunci dari slogan kebijakan adalah untuk memobilisasi intelektual Cina untuk mendapatkan dukungan para sarjana Cina, jelas diharapkan untuk mencurahkan kekuatan intelektual yang mereka miliki untuk mengembangkan konsep-konsep tersebut menjadi pedoman kebijakan yang lebih konkret. Untuk itu, mereka didorong untuk melakukan penelitian yang relevan dan dengan demikian membantu untuk menguraikan dan mengembangkan konsep. Jelas, kekuatan intelektual berguna untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Berguna juga untuk menginformasikan pembuatan kebijakan. Selain itu, partisipasi intelektual dianggap mampu membuat suatu untuk membuat konsep Cina lebih menarik dan menarik bagi audiens non-Cina, seperti yang diuraikan Jinping dalam rapat kerja propaganda dan ideologis. Yang berikut, slogan tipe baru hebat hubungan kekuasaan. Konsep yang diciptakan oleh Tiongkok, tipe baru hubungan kekuatan besar, juga diterjemahkan sebagai model baru hubungan kekuasaan utama. Menjadi perhatian publik ketika Xi Jinping memperkenalkan pada tahun 2012, konsep ini adalah slogan politik dengan berbagai fungsi, termasuk ada 4. Yang pertama, deklarasi niat. Yang kedua, penegasan kekuasaan dan ujian dukungan. Yang ketiga, propaganda negara. Dan yang keempat, seruan untuk dukungan intelektual. Untuk memahami bagaimana konsep tersebut secara bertahap didirikan di Cina, secara sistematis memeriksa dokumen-dokumen bahasa Cina. Ini menunjukkan bahwa pengalaman konsep ini adalah oleh Xi
bukan hanya isyarat politik untuk menegaskan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi baru di Cina saat itu, tetapi juga visi baru Cina untuk perannya yang lebih tinggi di dunia. Demikian video pada tugas pertama, buku pertama Sosiologi Politik. Sekian dan terima kasih.